Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, alangkah baiknya dengan kerendahan hati saya minta subscribe-nya. Yang kisah ini kita ambil dari kisah Malin Kundang. Di suatu negeri hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya Malin Kundang. Malin Kundang dahulu kala hidup di perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat memanjakan Malin Kundang. Malin Kundang kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue dan mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya hanya dengan jualan kue saja. Suatu hari Malin Kundang jatuh sakit parah hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin sakit. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat dewasa, Malin Kundang memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Malin Kundang sudah dewasa dan merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin Kundang sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib ibu dan nasibku, izinkanlah aku, Ibu." Malin Kundang memohon-mohon pada ibunya. Lalu Mande Rubayah mengeluarkan Malin untuk merantau. "Baiklah, cepatlah kembali, ibu selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu dalam perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah ibu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya yang sendirian. Lalu singkat cerita, Mande Rubayah yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke laut. "Sudah sampai kapan kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus menatap laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia pulang?" Ya Allah, aku baca cerita ini nangis. Lanjut. Namun setiap ia bertanya, aku sendiri punya anak jauh sama aku, udah 10 tahun ikut bapaknya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya.
Bertahun-tahun tak ada kabar. Manda Rubaya mendapat kabar Malin telah menikah dengan putri bangsawan. Maaf ya teman. Bertahun-tahun Manda Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua dan kini pengobatan mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Manda Rubaya mendapat kabar dari nakoda yang sebelumnya membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Manda Rubaya. Manda, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari nak, ibu sudah tua. Malin, kapan kau pulang? Rintinya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa menyambut kapal yang datang. Terlihat anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manda Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima Malin dari nakoda kabar itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sesosok anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manda Rubaya yang menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Manda Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar kencang saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki itu adalah Malin Kundang. Menyambut ibu, Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya dan istrinya pun juga dilindungi oleh Manda Rubaya. Malin terkejut karena dipeluk oleh perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek, inikah ibumu? Kenapa dulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau mengatakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," katanya kasar. Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Manda Rubaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Manda Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Kenapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak mempedulikan kata ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti kamu melarat dan kotor." Aku seorang ibu juga guys, merasakan perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manda Rubaya pingsan dan nyinyir sendiri.
nyengir sendiri mungkin ya. Ketika ia sadar pantai air manis sudah sepi, Mande daya berdoa. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Saya tidak menyangka Malin yang dulu disayangi tega melakukan itu. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu, ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Datangnya badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang dan tampak sebuah batu yang menyerupai tubuhnya. Tiba-tiba datang badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Lalu sambaran petir yang menggelegar saat itu juga kapal harus berkeping-keping. Kemudian kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Di pinggir pantai ditemukan batu yang menyerupai tubuh manusia. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur. Badai telah reda di pinggir pantai. Terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belana, ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tuamu saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah mewarisi dan mendidik dari kecil. Itulah cerita dongeng Malin Kundang dari Sumatera Barat, si anak durhaka yang durhaka kepada ibunya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang untuk diceritakan kepada anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.